Makanya kadang kalau ada lomba terus ya udah ada beberapa project yang nggak aku ambil, terus bahkan buat ngerjain tugas tuh ya tugasnya kadang sama-sama kayak yang dibuat lomba gitu loh, jadi nggak kerja 2 kali. Oh ya, itu yang membuat Anda jomblo nggak bisa nggak jomblo juga sebenarnya ya, parah banget. Ini belum Halo, mulai halo, udah halo. ketawa. Nggak apa-apa ya. Nggak Halo apa-apa, semua. Halo. Halo semua penduduk desa. Yoi. Kami di sini akan ngobrol-ngobrol di podcast Pos ronda dulu. Pos ronda. Obrolan sambil bercanda. Yoi. Jadi ini apa dari ini dari? Jadi Saya masih ini- bingung soalnya saya ini imigran gelap. Pak, gimana Belum Pak jadi RT? warga ya berarti? Belum. KTP-nya palsu berarti ya? Palsu. belum jadi. Oh, belum jadi malah. Ya, jadi ini salah satu segmen di podcast KMS, yaitu Pos Ronda. Podcast ngobrol sambil bercanda. Oh iya, biasanya Yoi. kan gini Dar. Gimana? Podcast di YouTube itu ada tagline-nya. Oh iya, gimana? Kita harus Oh iya, buat kita bikin tagline. dulu ya. Kita bikin dulu ya. Gimana ya? Biasanya kan Pos Ronda itu identiknya, oh ini aja. Itu apa, Sur? Apa itu? Kendongan ya? Coba, kamu bilang podcast Ronda. Pos Ronda. Obrolan sambil bercanda. Ada maknanya nggak nih? Ada maknanya nggak kentongannya? Oh, jadi gini, kentongan itu ketukannya itu mengandung makna, simbol. Misal gini, Sosiologi banget ya? nah ini ada pembunuhan atau ada orang mati. Terus, nah ini ada pencurian. Nah kalau tadi yang itu artinya aman. Kita di sini juga aman, udah Iya, pakai iya. protokol kesehatan, udah tes antigen dan memakai hand sanitizer. Oke kan? Mantap. Tepuk Oke. tangan. Wih. Aduh. Ya, jadi kita di sini udah bareng 2 orang ya. Ya. Sur. Siapa ini? Penduduk sih asing ini. Ya, jadi teman-teman ya di sini ya. Jadi yang mesti udah nggak asing ya sama muka-muka 2 orang ini. Bisa dibuka maskernya dulu nggak nih? Biar Boleh, pada lihat dulu. boleh. Boleh. Sebentar biar aja. biar nggak kayak acara Antv itu. Ya, Kan pakai Coba dibuka dulu. Iya, asik. Iya, inilah dia. Wajahnya itu. Nah, ini kan Oh, iya. kelihatan. Udah, Kelihatan. Ini udah pakai lagi. nanti di screenshot videonya. Oh ya, biar aneh ya. Boleh kok. Biar mandek muka Anda pas tanya. Iya gitu maksudnya. Iya. Jadi mereka ini sering nongol di IG Visipol ya, Hmm. Instagramnya Visipol Hmm. dan juga di Instagramnya Departemen Sosiologi. Siapakah mereka? Surya. Oh ya, kita belum kenalan. Kita juga belum kenalan. Kenalin, aku Haidar. Aku mahasiswa Visipol Sosiologi angkatan 2019. Ya. Saya Surya, mahasiswa Visipol Sosiologi juga 2019 sebagai imigran gelap. Iya, saya sebagai ketua RT di sini. Dan silakan. Oh ya, silakan. Siapa dulu nih? Kamu aja dulu. Kamu aja lah. Ya udah, halo semuanya. Kenalkan, nama aku Kiki dari warga sini, warga sosiologi. Yoi, 2019. keren. Ya, salam Pak RT. Iya. Terima kasih Pak RT atas undangannya. Perkenalkan, namaku Mada, warga asli sini, Pribumi. Ya. Oke. Sosiologi 2019 juga. Yo, Jadi ini ya, warga ini cuma bukan mas-mas biasa yang kuliah cuma datang pergi gitu. Dia juga punya kegiatan lain nih di luar perkuliahan, yaitu sering mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Yoi. Nah, itu gimana sih ceritanya awal kok nggak cuma pengen jadi mas-mas biasa yang kuliah pulang, kok mengikuti itu loh, lomba-lomba karya ilmiah itu? Kenapa Gimana cerita awalnya gitu? Kenapa Anda tuh menantang diri Anda gitu loh? Hmm. Kenapa buat nyibuk? Udah sibuk, kita bang itu kan udah sibuk kuliah ya. Kenapa tambah sibuk lagi ikut lomba? Gimana nih? Jawabannya panjang. Sebenarnya ya aku juga kuliah pulang sih sebenarnya ya. Apalagi Kiki. Enggak, Kiki sibuk sih. Kalau aku emang kuliah pulang. Dulu waktu sebelum ini ya, ada apa sih namanya? Pandemi. Kuliah pulang. Terus kenapa ikut lomba itu ya, pertama apa ya?
mengasah skill lah. Di sana kan ya karena lombanya karya tulis ya emang kebanyakan yang aku sama Kiki ikutin itu kan lomba karya tulis sama lomba esai. Nah itu kita ngasah skill di sana, terus kita nerapin apa-apa yang udah didapetin di kelas, kita terapin di situ, bikin ide segala macem. Terus juga banyak lagi sebenarnya. Kalau misalnya sampai lolos misalnya, sampai tahap presentasi, nah itu ada skill presentasi juga yang diasah Ki gitu ya kira-kira. Terus apa lagi Ki? Ya kalau dari Gigi gimana Ki? Kalau aku sih awal kali ya pertama kali Iya. ikut lomba di Visipol emang sebenarnya diajak sama Cimada gitu kan. Aku sendiri sebenarnya nggak tertarik gitu kan awalnya. Terus ya udah tiba-tiba Cimada ngajakin tuh ngechat gitu kan. Ki pengen ikut lomba ini enggak gitu kan. Ya udahlah boleh gitu. Cobain lah kesempatan juga kan jarang ada yang ngajakin lomba gitu kan kayak orang aku. Terus akhirnya pertama kali tuh emang aku kayak ibaratnya staffnya Mada gitu. Nggak ngapa-ngapain asli nggak ngapa-ngapain cuma iya Ki tolong print, yaudah gue print gitu kan. Terus tolong ini dong, tolong apa namanya, minta tanda tangan. Yaudah minta tanda tangan. Setelah substansinya itu semuanya bermada gitu kan. Nah dari situ ya udah ternyata ikut dan pertama kali itu waktu dapat juara 3 di Semarang. Nah ternyata di sana tuh menemukan ini kayak perlombaan tapi nggak berasal lomba gitu loh. Karena apa ya? Menemukan teman-teman yang kayak berasa kekeluarganya tuh dapat banget di situ. Selain Iya, itu benar. juga setelah dapat juara, kok ternyata dapat insentif dana gitu kan, insentif apa namanya hadiah dari universitas juga, dan itu juga yang mengacu kita buat akhirnya ya udah ikut lomba gitu kan, salah satu keuntungannya juga. Iya. Wih, keren mantap. Gimana Iya Pak? sih. Malah jadi minder gue. Serius. Gue kuliah cuma kuliah pulang nongkrong rokok biasa kursunan. Ya pasti kuliah pulang udah nggak mungkin kita nginep di kampus kan, bisa. Makanya dari tadi kamu diem aja ya? Iya, Nah, sadar insecure sebenarnya ya? aku kayak wah ngapain aja kan 2 tahun ini di sini gitu. bener. Kemudian gimana sih kalian itu berdua bagi waktunya gitu kan antara kuliah sama ngerjain itu lomba-lomba itu tadi? Ya, tapi sebelumnya lomba-lombanya ini menang apa aja nih, Sur? Oh, kita apa juga aja penasaran nih? juga. Kita penasaran nih. Soalnya aku lihatnya baru yang di IG itu kan baru 2 tuh yang diposting kalian. Juara 1 di Surabaya kalau nggak salah. Terus sama di mana itu bisa apa aja sih juara yang udah pernah kalian sabet? Apa aja deh? Apa aja ya? Yang pertama kali dulu deh. Yang pertama tadi yang di UNES itu semester 1 ya. Sebenarnya bukan staff juga, soalnya jadi gini ceritanya kan aku ikut lomba itu kan. Itu emang naskahnya udah mau jadi tuh. Tapi kayak ada yang kurang, terus kayak butuh bantuan orang. Nah ini aku ngambil pelajaran juga sih bahwa nggak semua hal bisa kita kerjain sendiri gitu kan. Kita perlu kerjasama sama orang lain. Makanya aku ngajakin si Kiki. Cuman emang kebetulan yang di UNES itu emang udah mau jadi udah. Terus si Kiki datang, kita akhirnya satu tim, kita sempurnakan dan alhamdulillahnya lolos sampai presentasi. Terus berangkat ke Semarang. Terus dapat juara 3 ya situ. Nah, habis itu akhir tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya Sebelum pandemi banget itu ngerancang juga lomba yang di UNESA, Unesa. di Universitas Negeri Surabaya. Di situ terus kalau ini nggak jadi staff, mungkin tadi magang ya. Iya pertama kali itu Iya. pertama kali terus akhirnya ya udah dapat pelajaran dikit-dikit gitu kan dari lomba pertama, terus lomba keduanya ya udah mulai sedikit memberikan substansi lah gitu. Iya, iya, Biar iya. Ya banyak sih kelihatan, sebenarnya banyak. nempel doang gitu loh. Iya. Terus ya udah akhirnya dapat tuh di Surabaya. Ya. Juara 1. Ya ada satu ya. Aduh, Iya. Surabaya juara Sama, 1. Surabaya juara 1. Terus Terus Habis itu corona ya. Iya pandemi. pandemi. Pas banget itu event terakhir banget yang offline. Tapi lumayan prosesnya lumayan agak panjang ya karena kita juga diskusi lumayan lama tuh, berapa minggu Kia nemuin idenya tuh. Terus yang ketiga di 3 yang Itu online di Malang. Oh di Malang. Iya, benar. Berarti pertama juara 3 di UNES, Ah, kedua juara 1 di Surabaya, Surabaya. Iya, Universitas Negeri Surabaya ya? Iya, Nah, terus juara yang ketiga di Malang. di Malang. di Malang. Oke, mantap. Nah, itu tadi pertanyaannya Surya tuh. Gimana sih kalian membagi waktu? Kan ini juara terus loh, Surya. Iya. Juara 3, juara 1, juara 1. Gimana bagi waktunya kalian loh?
bagi waktu. Dari Kiki dulu, Kalau Jack. kalau aku pribadi ya, Iya. pasti ada suatu hal yang bakal dikorbankan gitu. Nggak mungkin kita kalau aku ya nih, kayak kalau buat berjalan terus berdua, jalan terus sejajar apa ya antara kuliah dan lomba, pasti ada sesuatu yang agak di downkan dan agak di kayak di apa ya, di bener-bener Ditambah intensnya. ya ditambahin lah pokoknya, effortnya bakal ditambahin gitu. Terus kalau misalkan makanya kadang kalau ada lomba terus ya udah ada beberapa project yang nggak aku ambil, terus bahkan buat ngerjain tugas tuh ya tugasnya kadang sama-sama kayak yang dibuat lomba gitu loh, jadi nggak kerja 2 kali. Oh ya, itu yang membuat anda jomblo nggak bisa. nggak jomblo juga sebenarnya ya, parah banget. Tebakan yang sangat bagus Bung Kan Surya. ngejar itu kan, ngejar tulisan, ngejar kuliah Itu- sampai lupa. Itu belajar Lama, belajar lama. menambah effort gitu. Oh, Jadi effort. bisa kalau mau nyari itu juga ya kayak gini effortnya. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Kalau dari Mada gimana dari Mada? Kalau dari aku sebenarnya mirip, cuman gini sih. Pertama aku mau bilang kalau hidup aku nggak cuman kuliah lomba doang ya, intinya. Ya aku punya kehidupan pribadi, cuman ya mungkin orang lihatnya itu doang, makanya nggak tahu. Nah, kalau bagi waktunya itu gimana, prioritas sih, karena kadang ada bulan-bulan tertentu yang emang aku harus fokus kuliah kan, fokus belajar, karena itu juga penting banget. Dan juga saling berkesinambungan sih, tanpa materi kuliah pun susah buat karya untuk lomba atau penelitian gitu. Jadi Jadi berguna banget ya Dek, sosiologi. ya iyalah masa. Oh, berarti kalau teori itu yang Auguste Comte, terus Wih. apa? Durkheim. Durkheim. Marxisme. Marxisme. Karl Marx, Karl sama Marx, ya. Foucault Yoi. itu membantu banget ya dalam penulisan karya ilmiah. Sangat Keren. membantu. Keren boys. Berarti Keren boys. Bangga nih sosiologi. Bangga. Yoi. Benar. Terus ini kan kalian kerjanya tim gitu loh. Kalian berdua ini kan biasanya kalau menyusun karya ilmiah itu ada suatu apa ya istilahnya gesekan atau kontradiksi pemikiran gitu loh, kayak Mada bilang telur duluan baru ayam. Ini Kiki ayam duluan baru telur. Sangat. Pernah belum ada pertentangan ide kan harus menyatukan Iya. itu. Itu pernah Sering terjadi. ya, Pak? Oh, Sering. sering. Maka yang namanya kerja tim itu, kalau aku prinsip pribadi itu yang pertama mau mendengarkan dulu sih, gitu kan. Antara 2-3 tim gitu kan, satu tim itu 2-3 orang misalkan. Ya ada yang ngalah, nggak melulu kita yang ngomong, tapi misalkan ada satu di kelompok tim itu yang mau ngomong, ya udah coba tunggu nyampe akarnya gimana sih pendapatnya gitu kan. Terus kita mengalah buat diam dan memahami dari obrolan itu, karena emang yang ini ada yang apa namanya kita jalani selama ini emang yang paling susah itu buat mencari ide dan menyatukan ide itu bahkan satu proses yang cukup lama gitu, nggak cukup seminggu gitu kan, bahkan yang sampai 2-3 minggu lah ya, Bulan kadang-kadang. ya sebulan bahkan gitu kan. Itu benar-benar kita nyari Ide yang apa matang. namanya, ide yang matang dan menyatukan 2 ide untuk menjadi satu tujuan kayak gitu. Oh iya. Benar sih. Terus itu kaitannya juga sama pembagian waktu ya. Kadang aku lagi sibuk apa gitu, si Gigi lagi senggang ya. Si Gigi bisa baca-baca dulu, cari referensi, nanti kita obrolin, Kiki yang ngomong, aku yang dengerin gitu. Nanti gantian nih, kalau misalnya si Gigi lagi sibuk, ya aku yang menindaklanjuti tadi, aku baca, terus nyari-nyari referensi, terus ya diolah lagi. Nanti kalau meeting atau ketemu lagi, dibahas lagi. Jadi gitu-gitu terus, saling menutupi lah. Karena kadang ya kalau aku sama Kiki lagi senggang terus bisa sih, itu emang bagus banget, tapi jarang kan. Kadang aku sibuk, Kiki enggak, dan sebaliknya. Apalagi parahnya kalau misalnya aku sibuk, Kiki sibuk, nah itu udah kayak deadlock banget ya, Kiki. Kadang proyek udah mepet deadline nih, aduh idenya belum jadi, kan dari kemarin aku sibuk, Kiki sibuk. Nah itu emang tantangan terbesarnya juga di time management sih. Belum kalau misalnya ada UTS ya, dulu semester 1 itu yang lomba pertama itu bener-bener mau UTS kan, bahkan pelaksanaan lombanya itu di Semarang pasca UTS kalau nggak salah ya. Belum ngurus administrasi segala macem di fakultas, di univ, ngurus akomodasi, transportasi, konsumsi segala macam, itu kan butuh fokus juga ya, biar nggak ada yang keliru. Nah itu pembagian waktunya sih yang penting. Jadi kita harus tahu dulu kapan kita punya waktu untuk itu. Contoh misalnya kalau lagi di kelas ya
kita berusaha fokus kuliah gitu ya. Kalau lagi lomba ya fokus lomba, kalau lagi ngapain ya fokus ngapain. Jadi emang pembagiannya bener-bener kayak gitu. Termasuk kalau lagi mid time ya gitu ya. Iya. Karena lagi main ada yang ngechat apa gitu ya, aduh lagi main. Tapi kalau penting banget ya kita berdua biasanya ngejawab sih kalau chat yang penting. Tapi kalau Wih, mantap. chat grup yang sekiranya Hmm. kita nggak perlu jawab juga nggak apa-apa ya, biasanya ditinggal sih. Karena itu lagi mid time banget, itu lagi refreshing lah. Mantap. Jadi ya pembagian waktu adalah kunci sih, bener. Gimana, Sur? Kalau aku setiap hari meeting. Setiap saat meeting, Sur. Makanya itu. Gimana ini? itu kan jadi pertanyaan juga loh. Gimana, Apa yang membuat kalian terdorong untuk mengikuti karya ilmiah, lomba karya-karya ilmiah ini loh? Kok sampai segitunya bisa mengeluarkan suatu upaya untuk membagi-bagi waktu sampai sedemikian rupa. Nah, Iya. itu dorongan apa terbesar? Nah, itu kenapa dia. kalian Itu itu dia. mengikuti lomba-lomba tersebut? Apa sih kenapa kalian pengen lomba gitu? Dorongan terbesar apa sih yang kalian ada itu? Doang terus rawi. Mau naif nggak nih ya? Boleh, Apa boleh dong, Iya. boleh dong. Apa, Sebenarnya- biar pada panas. Besarnya banyak, Gitu, lomba. besar. Banyak banget Iya, sih dari segi apa dulu motivasinya, nih? ya kan? Dari segi ekonomi yang materialistis lah ibaratnya ya teman. Emang sih teman-teman perlu diketahui juga bahwa insentif di UGM itu kalau misalnya menang lomba lumayan gede teman. 3,5 sampai 4 jutaan misalnya juara satu gitu kan. Belum nanti lomba yang hadiah dari Univ penyelenggara. penyelenggaranya gitu kan. Oh, ada lagi itu? Ada lagi. Oh, ada lagi. Nah. Jadi emang lumayan lah buat bisa nongkrong sama beli Bertahan apa hidup gitu. sebagai Bertahan mahasiswa hidup perantauan ya. gitu. Nah, Mantap. nah itu dengerin penduduk-penduduk yang Dengerin anu, tuh. yang Dengerin. hidup-hidup di kos. Nah, ini jawaban Anda kalau ada makan setiap hari Indomie, Nah, mending iya, Tulis makanya. essay. ah, Tulis esan, Wi, perasaan karya Anda apa? Kemiskinan Anda itu nggak apa-apa. Ntar jadi karya ilmiah, dapat uang, Iya, bisa tapi hidup. tapi benar sih, Sur. Dari rasa lapar, terkadang kita bisa berpikir kreatif sih. Oh, iya. Oh, bener. Bener kan? Mungkin mereka dari lapar dulu Dari nih. lapar. Iya, itu Bener, bener ya bener, kondisinya Ah, gitu ya. kondisinya prihatin jadi aduh mau gak mau nih aku mau dapet duit. Iya, Dan bener ternyata sih. di sana banyak lagi bonus-bonusnya ya kan. Seperti Iya, ya, iya. networking juga dapat gitu kan. Nah. Terus ya sertifikat juga dapat lah buat nanti piagam buat di CV dan sebagainya. Iya. Wih, ngomongin masalah lapar, kadang kita menyengaja ke kafe cuma buat bahas ide tapi nggak beli apa-apa ya. Cuma minum bener. doang lah, minum doang gitu. Cuma minum doang. Oh, Oh iya iya. Iya bener sih tadi, karena lapar mungkin. Itu ya. perbedaannya Dar. Apa Kalau gimana? mereka di kafe gitu Kita di pos ronde. nongkrongnya nganu bahas karya ilmiah. Nah, Kita- ini teman-teman kita Dar, termasuk saya Dar. Iya. Di Burjo. Iya. Cuma numpang ngecas, mana beli aja. Belinya kopi satu itu loh. bener. Sampai jam 9, sampai subuh, sampai Iya. itu mas-mas AA-nya Burjo itu loh. Mukanya udah merah, Bro. Cuma Untung "Mas, sabar ya dia. mau beli makan nggak? Nanti dulu ngono. Terus juga ini Sur, buat Insta story juga. Kalau di kafe-kafe kan Instagramable tuh. Oh iya. Di foto terus minum kopi doang terus pulang. Oh iya. Ikutin lifestyle. Yo, Dia katanya narasi besar. Yo, beda banget kan sama dua mahasiswa kita Sosiologi ini. banget. Tuh. Ke kafe nulis esai. Iya. Mantap. Tapi Itu. nggak selalu sih ya. Iya juga sih ya. Kadang kalau abis menang atau kalah kan, ya contoh misalnya abis menang, ya dapat uang, ya kita menyenangkan diri sendiri gitu. Termasuk ketika kalah juga, ya untuk membangkitkan semangat, karena kita senang-senang juga sih. self reward ya. Keren Iya, sih. bahkan ketika kalah ya karena ya udah kalah, udah berjuang mati-matian, udah capek. Iya. Kadang kita tetap kayak gitu lah, misalnya ke kafe atau main sekedar kemana sih, ke Malioboro atau kemana ya, refreshing untuk ya sekalian ini sih refleksi kira-kira kenapa bisa kalah gitu ya. Termasuk tadi apa soal yang uang ya, sebenarnya ikut lomba itu menurut kita itu kayak apa, naik kapal sekali dayung 2-3 pulau terlewati gitu. Dan kalaupun kita jatuh, kita bisa berenang, menyelam sambil minum air. Jadi manfaatnya itu double. Ya, itu. Tadi dari segi apa, material dapat insentif kalau menang. Dari skill oke lah, tadi di awal udah disinggung dikit ya, skill nulis, skill presentasi, public speaking juga maksudnya ya. Networking dapat. Dari teman-teman kampus lain. Iya benar, dan itu benar-benar berguna sih buat temen diskusi yang lintas disiplin, kan nggak cuman sosiologi doang kan peserta lombanya. Terus Terus ini ya, kalau misalkan kita lomba terus ke sana bawa almet UGM, nama alamat UGM itu
agak berat juga sebenarnya gitu. Karena Karena mungkin ukurannya stereotip, kebesaran. iya stereotip orang Oh. itu kan, wah kenapa nih UGM itu, wah udah, Hmm. ya wow gitu lah katanya. Terus Nah itu tuh, Iya. gimana? kadang Telat. kalau misalkan kita di sana, kadang kita malah nggak, kalau masuk ruangan nggak pernah pakai ini, nggak pernah pakai jas gitu kan. Kita tetap Nggak pernah pengen, ya? pengen biasa aja tuh kan, pakai kemeja aja biasa gitu kan. Terus yang lain pakai jas adalah bodo amat kan. Ntar waktu yang lomba baru kita pakai gitu kan. Karena itu berat juga dikira kalau misalkan kita kalah kok. Wah UGM kok kalah gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau kita menang, ya wajar sih UGM menang gitu loh. Iya, Aduh. posisinya aduh kayak. Iya. Itu sekalian latih mental, iya bener banget tuh. Jadi kita ikut lomba dapat kayak tempaan buat mental itu bener-bener dapet ya kayak. Bahkan dulu sempat waktu di mana itu ya? Di Surabaya kalau nggak salah ya. Kan Iya. kita datang nggak pakai helmet kan. Iya. Itu sampai Hmm. si siapa? MC-nya itu bilang gitu. LO sama MC-nya bilang, "Mas, helmetnya dipakai gitu." Padahal kan belum mulai tuh. Aduh udah disuruh nih. Terus Akhirnya kita dipakai. pakai gitu. Nah pas pakai tuh orang-orang kayak Wih, Wih. wih. Maksudnya- Pada melirik semua gitu. iya, soalnya pas kita datang kan nggak pakai helmet, nggak Iya, tahu iya. dari univ mana kan. Pas sudah disuruh pakai, itu emang bener-bener kerasa sih ininya. Aura ke UGM-nya yang tadi Gigi bilang tuh. Itu emang tanggung jawab yang cukup tanggung jawab yang tidak ringan sih, Iya. mengemban status Nama. ya nama. Karena kita nggak pengen dibesarkan dengan nama univ, tapi kita pengen membesarkan nama univ. Mantap gitu. banget. Tapi Tepuk nama tangan univnya dulu. udah besar. Luar jadi biasa. Gimana gitu? Keren. Jadi ini Dar, tadi Gimana, aku gimana? nangkepnya itu jangan lah, pertama itu jangan minderan. Iya, jangan Kalau- minder. Jangan minder. Kedua itu pantang menyerah. Iya. Dia walaupun seperti tadi digambarkan Mada, Ah. udah mendayung Ya. berapa pulau terlampaui, Hmm. kalau jatuh nggak apa-apa. Hmm. Masih bisa berenang, Tenggelam dong. bisa minum air, nikmatin Yoi. airnya. Iya, sambil minum air kan? Iya. Iya. Itu makanya suatu itu kalau kita punya minat atau Iya. impian, jalannya aja. Ah. Walaupun itu jatuh, ntar bisa di antara bintang-bintang gitu kan, Yoi. ada gitu kan. Iya. Sama ini sih satu Apa? lagi. Jangan biarkan almet kita lumutan di lemari. Wah, Oke. iya. Dipakai lomba dong. Lomba Kamu dong. terakhir pakai kapan? Aku pakai SMP, Bos. Terakhir pakai almet. Sama. Terus ada lagi nih. Gimana? Wah jangan pernah takut buat mencoba. Udah itu aja sih, jangan Wih, takut mencoba. mantap. Coba dulu, coba. Iya benar-benar. Oke. Karena sebagai awal gerbang buat kita tahu apa sih kelebihan dan kelemahan kita. Oke. Dan ini nggak cuman berfokus karena kita kan emang concern di situ ya. Hmm. Ya kita bisa nyoba apa aja sih, terserah. Hmm. Maksudnya kalau misalnya ada yang minat di apa kayak soal politik, pergerakan, nulis kayak gitu yang bukan karya ilmiah yang buat lomba, apa sih namanya? Nulis di media massa atau di Blog mana? lah. Di blog atau Bikin vlog. bikin vlog Kayak termasuk gini. content creator semacamnya. Bener sih jangan takut mencoba karena gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita nggak pernah mencobanya gitu. Ya, Jadi itu itu. sih trial and error. Wah, mantap. 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 Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Oke. Kita apresiasi ke Apresiasi. lomba. Kemudian ini mungkin ya, kan ikut lomba itu Mm-mm. banyak gagal dan alhamdulillah ada yang berhasil juga kan. Menurut kalian berdua nih, momen yang paling berkesan itu pas penulisan yang lomba mana gitu loh. Hmm. Paling yang bikin wah tiba-tiba menang bagi banget atau wah kok kalah sedih banget. Nah, itu pas lomba apa kalian? Kita sama nggak sih? Mungkin beda-beda ya. Beda-beda ya? Kalau yang aku yang paling berkesan tuh yang lomba pertama kali di Semarang. Iya. Walaupun itu memang baru juara 3 ya pertama kali. Tapi merasa bahwa di sana itu nggak berasa lomba, tapi emang berasa keluarga banget. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada grupnya kan. Hmm. Grupnya itu namanya Calon Menteri 2045. Widih, Amin widih. aja ya, amin. Amin. Pak. Kita Di sana bikin tuh- grup kita bikin grup. Calon ketua RT. Jadi rektor ya saya. Jadi rektor. Kalau jadi menteri. Boleh. Dan itu nggak cuma sekedar lomba, tapi waktu malam kita juga jalan-jalan juga kan. Hmm. Kalau Lawang daerah Semarang, Sewu. Lawang Sewu dan sebagainya. Bahkan itu berapa hari ya? 2 hari 1 malam. Acaranya 2 hari, tapi kita 3 hari Iya, 2 3 malam. harian kayak gitu. Buat main-main. Jadi itu berasa bukan kompetisi malah. Ih, Keren. Itu kalau dari aku sih ya. Kalau dari mana gimana? Kalau aku yang itu bener sama, karena ya itu tadi sih sangat membekas gitu ya. Di antara lomba-lomba yang lain emang lomba yang di UNES itu bener-bener ya tadi networkingnya bener-bener paling kuat. Soalnya nggak cuma datang lomba, menang, bubar terus pulang, tapi udah bener-bener kayak bahkan
sampai sekarang pun masih ada tadi grupnya. Terus 2 masih sering chattingan juga kan kalau misalnya ada diskusi apa gitu. Terus yang ketiga itu ya tadi kadang dapat info-info menarik juga dari orang-orang itu. Jadi itu sih yang paling berkesan. Kalau yang paling menyedihkan apa ya? Kalau yang paling menyedihkan mungkin beda sih ya. Kalau yang paling menyedihkan ini apa? sih yang paling menyedihkan yang kamu gagal berangkat ke Australia sama di Europe. Oh. Padahal udah diterima dia. Aduh. Kamu mengingatkan lagi. Kamu mengingatkan lagi. Gara-gara pandemi terus akhirnya dia nggak datang ke sana. Terus akhirnya online. Kan sayang banget. Sebenarnya aku nggak mau nyalahin pandemi sih. Jadi ceritanya gini. Kan waktu itu di Surabaya, yang lomba di Surabaya itu udah mau pengumuman kan. Nah, kita tuh udah jujur kita agak pesimis. Kalau yang di UNES kita malah optimis ya Ki ya. Optimis. Tapi malah juara 3. Kalau yang di UNES itu kebalikannya, kita aduh Ki kayaknya nggak dapet ini. Udahlah, lepas almet, beres-beres. Kan disebutin juaranya dari 3 dulu kan. 3 nggak dapet, 2 nggak dapet. Aduh udahlah fix. Abis itu mau ngomong ya, HP ku bunyi, ada email. Kayak announcement gitu dari panitia, dari PPI Australia. Katanya PPI Australia. oh iya, karena ada corona, acara conference yang harusnya aku berangkat ke sana itu ditunda sementara. Kalaupun diadakan itu online. Terus aku langsung shock banget kan. Aduh, nggak jadi gitu ya. Tiba-tiba juara 1 gitu. Habis aku dapat info itu juara 1, terus kayak shock banget. Habis tegang, terus ngedown, terus tambah ngedown lagi, juara 1. Tiba-tiba juara 1 kayak gitu. Yang sadar dia sama temen kita satu yang timnya ya. Aku masih duduk itu. Juara 1. Ini beneran ini. Terus aku maju kan. Nambah piala segala macem. Nah, pulang dari sana emang bener-bener kayak apa ya, kayak Aduk ya antara senang sama sama iya. sedih juga. Itu yang pertama, karena acaranya batal dan kalaupun jadi online. Yang kedua, aku sempat konsul juga kan sama dosen pembimbing. Ini penelitiannya kan niatnya mau studi kasus di SMA aku dulu. Tapi karena corona akhirnya aku nggak bisa turun lapangan. Dan waktu itu jujur aku nggak siap banget untuk penelitian online yang kayak sekarang. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah up lah. Aku mengundurkan diri dari conference ini. Tapi untungnya masih di appreciate jadi selected delegate gitu. Meskipun aku nggak ikut conference-nya yang secara online di bulan April. Tapi ini juga pelajaran penting sih. Andaikan aku nyoba mungkin aku bisa dapat pengalaman lebih banyak lagi ya. Itu sayangnya aku nyerah di tengah jalan sih. Gara-gara shock nggak jadi kesana. Padahal visa udah jadi, udah tinggal beli tiket doang. Terus apa lagi ya? Penginapan juga udah survei. Tapi tiba-tiba batal. Itu kan kayak PHP banget. PHP. Ditambah aku nggak bisa turun ke lapangan. Akhirnya aku nyerah. Meskipun seandainya aku mau waktu itu ya, sebenarnya bisa kan pakai studi pustaka atau nggak perlu turun lapangan. Tapi sayangnya aku waktu itu nyerah. Dan itu bener-bener pengalaman yang berharga sih, bahwa kegagalannya sebenarnya itu justru ketika kita menyerah gitu loh. Justru nggak nyoba itu selalu kegagalan itu ya. Iya harusnya aku nyoba dulu waktu itu, tapi Mantap. aku nyerah tengah jalan. Akhirnya udah nggak jadi berangkat, nggak bisa presentasi secara online. Akhirnya ya udahlah itu. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya mungkin ada kesempatan lagi ya. Memang ini kan kadang-kadang kita memang posisinya kayak roda gitu kan, kadang-kadang di bawah, Iya, kadang-kadang di atas gitu kan. Dan menurutku inspirasi banget sih buat kita semua nih, 2 orang nih. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi dong. Nih pertanyaan terakhir nih, Iya, karena monggo, kita monggo. waktunya terbatas ya jadinya. Sebenarnya kalian nih sibuk apa sih sekarang nih? Dari Kiki dulu deh. Sekarang nih lagi pandemi gini sibuk apa Ki? Sibuk nyari duit sih. Nyari duit. Ya, kebetulan juga di Magelang di tempat aku kan itu Heeh. ada bimbel kan. Yes. Terus ya udah coba. Padahal kemarin nggak ada lowongan kerjaan gitu kan. Cuman aku nge-coba nge-DM dan WA dari humasnya, apakah ada lowongan kerjaan gitu kan, Yeah. buat ngajar sosiologi SBMPTN. Iya, Terus, iya. oh iya kebetulan kita lagi mau nyari. Terus Wih. akhirnya ya udah masuk tuh tes dan sebagainya. Terus akhirnya dapat itu kalau sisi kerjaan. Terus kalau yang organisasi ini sih mungkin teman-teman juga boleh follow ya, komunitas sahabat bersinergi. Foundernya Ya, nih. itu lagi mau fokus ke sana. Dan kalau di dalam kampus ada ini apa namanya, GOGC. Hmm. Ada itu. Iya. Kalau dari mana? Sekarang sibuk apa? Kalau aku
kerjaanku yang proyek-proyek gitu sih, nyari duitnya yang proyek-proyek, bukan kayak Kiki yang ngajar tapi proyek misalnya bikin soal terus udah dibayar. Satu. Yang kedua sibuk, yang jelas sibuk kuliah ya. Sekarang udah semester 4. Oh iya, kuliah ya kita Ingat semua. tuh, ya. ingat jangan bolos. Kuliah. Udah di spoiler suruh mikir topik skripsi kemarin. Terus yang ketiga sibuk organisasi di UPI interdisipliner. Teman-teman juga boleh nge-follow itu UPI Oh iya, bener juga. UPI Ketua, Bos. _UGM itu Nah, boleh banget kebetulan follow. Mada ini ketua UPI juga, Bos. Sosio bangga nih. Sosio bangga nih, nggak menang ini. Iya, Oke. terus terakhir sibuk rebahan sih. Libur banget. Iya, kita perlu Ini sibuk kita istirahat. semua sih. Aku juga sama Surya sibuk rebahan. Jadi berusaha balance sih antara Oke. duniawi sama Hmm. apa akhirat. Ibadah. Ya gitu sih sibukan. Ya ini mungkin terakhir ya. Iya, iya. Terakhir mungkin aku pengen tanya atau pengen untuk evaluasi, ini kan baru pertama kali kita bikin podcast dah. Iya. Itu satu kata buat podcast ini apa gitu? Jos Oke. atau mantep atau apa? Dari Mada dulu apa? Satu kata ya. Satu Buat kata. podcast ini, buat podcast ini. Satu kata buat podcast ini. Mencengangkan. 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 Dari Kiki. Inovatif. Inovatif. Wih, walaupun mencengangkan kita inovatif. Jadi mungkin itu dulu karena kita ada keterbatasan waktu ya, Iya, Dar. benar. Mungkin Dar. Mungkin Ya, dari itu. kami ucapkan terima kasih Ya. kepada Mada dan juga Kiki telah menyempatkan waktunya Ya. hadir di podcast perdana kami ya. Ya. Ini episode perdana kami. Mantap. Dan ada rencana mau lomba lagi besok? Mau ikut lomba lagi? Ini lagi, Doakan ya. buat lolos Pimnas. Oke, kita teman-teman minta doanya Kiki sama Mada semoga bisa lolos Pimnas besok. Oke, terima kasih. Saya Haidar. Saya Surya. Kami cukupkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah teman-teman.